Oke, ketemu lagi sama gua. Nama gua Dani. Gua dari Seribu Roti. Lo bisa cari channelnya di YouTube. Namanya Seribu Roti. Nggak pakai E ya. SRIBUROTI. Jadi lo bisa cari channelnya Seribu Roti. Silakan subscribe. Kalau lo belum pernah subscribe, kalau lo lihat video gua ada yang bermanfaat, lo bisa klik like. Atau lo ada pertanyaan, lo bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalain channelnya kalau lu memang sering menggunakan YouTube. Ya, nyalain loncengnya. Jadi video gue kali ini gue mau jelasin sederhana bagaimana sebuah laporan keuangan itu dibentuk, dan khususnya ada hubungannya sama bursa ya, karena yang sekarang lagi ramai kan bursa nih. Sebenarnya dari bursa lu bisa belajar buat usaha lu sendiri. Jadi di situ lu bisa lihat bagaimana bursa berjalan, terus usaha gue bagaimana. Nah, hubungannya itu ya, kalau orang suka bilang namanya fundamental. Kalau gue nggak suka bahasa yang rumit-rumit. Kalau gue suka bicaranya yang umum-umum aja, yang di lapangan. Jadi sederhananya, fundamental itu kan dasar. Jadi kalau lu nggak ngerti akuntansi dasar ya bahasanya nggak usah keren-keren lah. Kalau lo ngerti akuntansi dasar ya lo bisa bilang fundamental, tapi sebisa mungkin kalau jelasin ke orang biasa atau orang umum ya jelasinlah dengan akuntansi dasar dan bahasa yang sederhana. Salah satu contoh, mudah-mudahan lo ngerti ya, di usaha apapun termasuk negara, itu ada yang disebut neraca. Neraca kalau gua nyebutnya keseimbangan, karena kiri dan kanan ini harus sama. Jadi rumusnya neraca itu harta sama dengan hutang plus modal gitu. Nah, cuman kalau nulisnya di yang lu nanti biasa baca, harta ini hutangnya di sebelah sini, modalnya di bawah. Ini gua cut dulu, ini dasarnya ya. Nah, ini nanti eh, contoh misalnya gue di usaha roti, gue cari yang sederhana aja biar lu gampang nyernanya. Kalau lu di ojek online juga sebenarnya lu bisa juga menggunakan cara yang sama. Jadi misalnya nanti ini ada kas, kas itu sama dengan eh, rekening lu, gitu ya. Men gua biar nggak ngabisin tempat, gue cuma nulis kas. Jadi poinnya di sini, lu bisa tahu apa yang disebut capital gain, apa itu laba bersih, apa itu eh, jadi main di saham itu kan untungnya cuma ada tiga. Pertama capital gain, yang kedua laba bersih, yang ketiga adalah keduanya. Gue mulai dari sini. Jadi eh, harta itu datang dari mana? Harta sama dengan utang plus modal. Cara nulisnya begini. Ini misalnya kas, kalau gue mainnya di roti, ini misalnya kasnya 1 juta gitu ya. Ah, maka di sini gue akan tulis di sini modal di store sama dengan 1 juta. Itu paling gampang lah. Nah, kalau yang disebut, gue turun dikit, gue gedein dikit. Nanti kalau masih nggak muat tulisannya gue gedein. Nah, nanti apa yang disebut fair value itu misalnya di sini ada tulisannya modal saham gitu ya, atau ini saham. Jadi kalau itu 1 juta, ini 1 juta nih ya. Kalau satu lembar sahamnya 1 juta, maka saham gue cuma satu lembar. Nah, kalau eh, di GoTo kan ada contohnya, sekarang GoTo lagi IPO. Ini kan sahamnya satu lembar. Oh, gue tulis dulu ya. Misalnya, misal satu lembar sama dengan 1 juta, maka gue nulis di sini sahamnya satu lembar. Kalau kayak GoTo kan ini sahamnya Rp1, Rp1. Jadi di sini ada saham 1 juta lembar, itu ya, karena harga sahamnya satu lembar. Nah, sebelum ke GoTo,
balik lagi ke gua, misalnya ini saat harga sahamnya 100.000 lah ya, berarti gua biar nggak bingung, biar bedain juga. Ini ada 10 lembar gitu ya. Kalau 100.000. Oke, nah waktu gua mau usaha, ini kan usaha nih. Ini kalau di laba rugi namanya, di laporan keuangan nyebutnya laba rugi. Kalau gua paling gampang, lu kalau usaha kan lu pasti nanya gua untung apa enggak. Kalau kerja juga sama, gua dapet sisa lebih apa enggak gitu dari gaji. Nah, ini di laporan keuangan nyebutnya namanya laba rugi, arus kas gua nggak bahas sekarang. Arus kas tuh intinya lu pengen tahu duit gua kemana aja. Nah, di laba rugi ini gua apa namanya, gua hapus dikit-dikit. Jadi intinya bikin laba rugi, lu pengen tahu lu untung apa enggak kan, lu pasti nulis gua jualannya berapa hari ini. Habis itu biayanya apa aja, itu kan. Nah, kalau di gua kan paling gampang misalnya ada dua, itu misalnya paling sederhana gaji dan bahan misalnya kan. Nah, dua ini nanti baru lu ketemu namanya, oh untung kotornya sekian. Jadi dari eh, bahan dan gaji, kurang lebih untung gua sekian. Eh, di laporan keuangan nanti nyebutnya namanya untung kotor. Oh jadi gua kotornya dapat duit sekian kalau di lapangan gitu, kalau di jalan, kalau di warung-warung kecil lah. Eh, atau kalau bahasa kerennya mereka, mereka nyebutnya namanya gross profit. Nah, ini juga bisa disebut sebagai EBITDA. EBITDA itu karena bahasa Inggris namanya earning before interest dan tax. Nah, jadi setelah untung kotor ini kan masih ada pemotongnya lagi, yaitu EBITDA nih, earning before interest dan tax. Ya, I I apa? I itu bunga. Ini karena bahasa Inggris, I itu bunga. Interest, tax, depresiasi dan amortisasi. Tax itu apa? Pajak. Misalnya PPN yang sekarang naik jadi 11%, PPH gue belum tahu, kayaknya nggak ada perubahan. Lalu ada depresiasi dan amortisasi. Ini dua ini gampangnya adalah penyusutan. Gimana cara memahami ini? Gampangnya misalnya lu nyewa gitu ya. Eh, itu ada penyusutan setiap bulan. Walaupun cara nulisnya adalah sewa dibayar di muka, nanti dikurangi setiap bulan. Jadi misalnya harga sewanya 100.000 gitu kan. Dia dibagi 120.000 lah, dia dibagi 12 bulan, berarti setiap bulan penurunannya 10.000 gitu ya. Nah, kalau amortisasi ini hubungannya sama intangible asset. Intangible asset tuh misalnya izin gitu ya, software kayak kayak gitu. Jadi barangnya nggak kelihatan. Goodwill yang kemarin tiba-tiba jadi 93 triliun gitu ya kalau di gua tuh. Barulah lu keluar yang namanya untung bersih. Oke, balik lagi ke sini. Bagaimana cara membuat ini? Ini balik lagi ke sini nih. Nah, misalnya ini kas 1 juta. Kalau gue udah mau operasi, gue kan beli apa? Tadi kan kelihatan nih. Gue beli bahan dan gue beli apa namanya, bayar gaji. Jadi gampangnya nih kita bicara bahan aja. Ini nanti disebut inventory atau persediaan gitu ya. Misalnya nanti 100.000 gitu kan. Gampangnya gitulah. Nah ini nanti kasnya ini berkurang dari 1 juta jadi 900. Gampangnya gitu. Karena yang 100.000 itu dipakai buat beli tepung misalnya. Itu misalnya. Terus ini kan aset tetap nih. Ini masuknya aset tetap, ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Aset lancar itu ya. Terus eh, kalau gue mainnya di roti kan, gue mau nggak mau beli loyang gitu ya. Ini nanti di sini ada mesin dan peralatan, tanah, mesin dan peralatan, gampangnya gitulah. Nah ini ada loyang di sini, itu kan.
Ini berubah? Enggak, dia tetap, dia hanya pindah dari sini ke sini dan dia pindah ke sini. Misalnya gue beli loyang 100.000 gitu ya. Ini tetap nih, cuman ini berubah. Tadinya 1 juta karena gue udah beli loyang dan oven misalnya. Ini isinya, misalnya isinya loyang dan oven nih. Nih 100.000, ini gue singkat aja ya. Ini jadi 800.000. Jadi kiri kanan harus sama. Nah ini kan masih tetap ya, karena nggak ada yang berubah, ini masih tetap. Nah inventory ini pakai mesin ini menghasilkan ini. Jadi misalnya gue jualan eh, setahun 365 hari, dipotong hari libur, dipotong semua tanggal merah gitu ya. Misalnya gue dapat 150 hari kerja lah. Nah, sehari 1 juta misalnya ini, nggak usah sehari 1 juta lah, kita bicara 12 juta lah biar gampang, atau 10 juta nih. 12 12 juta aja deh. Gitu kan. Terus nih ada gaji, tiap bulan kan lu mesti bayar gaji gitu kan. Nah, misalnya gaji setahunnya 6 juta gitu kan. Eh, terus ngabisin bahan misalnya tadi 3 juta gitu ya. Ini setahun, mau bulanan, mau harian sama cara nulisnya begini. Lalu keluarlah untung kotor, EBITDA ini. Maka eh, 12 dikurang. Ini nulisnya biasanya dalam kurung, biar gampang kalau akuntansi untuk nyiriinnya itu dikasih dalam kurung. Eh, keluarlah untung kotor atau gross profit yang tadi udah gue jelasin, 3 juta gitu kan. Oh ini biar nggak ribet, ini misalnya 5 juta. Nih misalnya 5 juta, ini 2 juta. Ini sisanya berarti kan, oh biar nggak ribet nih, 7 lah ya. 7 nih 2 berarti kan 9. Nih untung kotornya itu masih 12 dikurang 9, berarti ini 3 juta. Nah, udah ini untung kotornya. Habis itu dipotong bunga, lu minjem duit gak ke bank? Kalau ada cicilan, lu pakai kur, lu pakai mikro atau apapun, atau minjem sama siapa, atau lu crowdfunding. Nah, ini kalau nggak ada berarti ini nol kan, ini nol. Pajak, lu karena usaha kecil jarang biasanya bayar pajak, lu juga nggak ngerti gimana mekanismenya, gimana cara nariknya, nol. Meskipun lu sebenarnya udah bayar pajak dari setiap bahan tepung yang lu beli itu kan lu udah bayar. Nah penyusutan ini kan ada depresiasi. Nah di sini kan ada lahan nih, misalnya sewa nih, lapak lah biar gampang, karena biar bahasanya bahasa lapangan nih kan. Ini gue hapus dulu biar nggak bingung. Misalnya 120.000 gitu kan, berarti ini dikurang dari 120.000 jadi 680 gitu kan. Nah ini nanti ada penyusutan di sini, gampangnya gitulah buat sederhana. Nanti kalau yang kompleks lo bisa belajar sendiri, akuntansi tingkat lanjut. Ini ada 120.000 tiap bulan, ini misalnya aja. Cuma biasanya ini lebih ke gedung. Eh, anggap aja ini dihapus gitu ya, biar nggak terlalu banyak bingung. Anggap aja lu nggak nyewa lah, terus amortisasi lu juga nggak nyewa. Nah, ini depresiasi bisa juga dari tadi nih mesin, si open sama si loyang. Misalnya taruh aja setahun, ditentuin misalnya kalau mesin dan peralatan biasa 5 tahun, berarti 100.000 bagi 5 ini 20.000 ya. 20.000 ya nggak signifikan lah dengan 3 juta ini, biar gampang hitungnya kan.
Berarti untung bersihnya itu masih sekitar plus minus 3 juta lah. Itu. Udah nih, udah clear. Nah ini kalau sesuai aturan PT atau dianjurkan aturan PT yang baru kan harus ditahan 20%. Nah, ini nanti kenapa kalau perusahaan untung itu harga sahamnya harusnya naik, ini 3 juta ini itu dikembalikan ke sini. Nih, ya, ini gua hapus dulu biar nggak makan tempat karena layarnya kecil, nanti lo lihat di HP juga agak susah. Ini nanti ada yang namanya laba ditahan. Atau yang tadi biarin dulu deh, tapi nggak muat. Atau kalau bahasa itunya retained earning gitu ya. Tapi wah, laba ditahan tadi kan jadinya 3 juta gitu kan. Ya, otomatis ini kan duit nih, duit cash. Nah, dia balik lagi ke sini nih. Nggak mungkin dia diem. Ini nambah 3 juta, ini cashnya bertambah 3 juta di sini. Itu secara nggak langsung kan, berarti tadi kalau sahamnya harganya satunya 100.000 kan tadi ada saham 10 lembar. Berarti kan eh, harga sahamnya ini bertambah karena ini jumlahnya sudah bertambah dari 1 juta jadi 4 juta. Artinya yang tadinya sahamnya satu lembar 100.000, ya kan? Karena tadi ini asumsinya satu lembar 100. Ini asumsinya satu lembar 100.000. Sekarang kalau dia semuanya ditahan, maka ininya sekarang mereka nyebutnya namanya free cash flow to firm. Ini balik lagi ke perusahaan nih. Ini jadi eh, value-nya atau nilainya itu berubah nih paling gampang. Darinya 100.000 sekarang jadi, karena itu 4 juta, ini 400.000. Nah, ini sederhananya untuk memahami eh, perusahaan tertutup bagaimana harga sahamnya selalu naik ya karena ini naik nih dari 100.000 jadi 400.000. Ini karena ini 10 lembar. Oke, clear sampai di sini. Nah, sebaliknya kalau dia rugi, ini misalnya rugi ya, misalnya minus 3 juta, dia akan mengurangi nih. Ini minus 3 juta, tapi kalau minus 3 juta ini ekstrim banget sih. Masa jadi minus 2 juta? Ini berkurang juga nih. Atau ini 500.000 lah ya. Biar gampang. Ini berarti sekitar 9 juta lah ya. Ini ada 11 juta, 2,5 juta. Jadi ini 500.000. Ini sisanya, atau nih 2, biarin lah 2,5. Ini minus 500.000. Jadi biar kebayang. Ya, ini 500.000. Nah, ini berarti kan ini jadi minus 500.000. Ini 500.000.
Jadi kalau dia nambah eh, 1,5 juta ini jadinya 150.000 gitu ya. Nah kalau dia rugi ya, ini tadi untung gitu ya, berarti kan ini nambah 500.000 ya, ini ke sini nambah 500.000, labanya 500.000. Nah ininya jadi 150.000, ini yang disebut capital gain. Lu beli waktu dia harganya 100.000, sekarang harganya per lembar saham harusnya 150.000. Ini di luar ada yang goreng-menggoreng ya, karena kalau yang day trader kan hari ini beli, besok jual, jadi hari ini 100.000, besok bisa 150.000 dan seterusnya. Kalau ini rugi, dia secara otomatis ini akan mengurangi nih. Jadi tadinya 100.000 karena dikurangi 500.000, harga nilai saham yang per lembar per value-nya itu 50.000. Itu ya, clear sampai situ. Nah, sekarang eh, bayangin GoTo itu rugi di sini 70 triliun. Itu. Artinya ini nilai sahamnya harusnya turun nih 70, eh, niat laba atau rugi. Tahun berjalan biasanya. Jadi, nah ini nanti rugi yang dibagikan ke seluruh pegang saham. Nah ini rugi nih, jadi dia berkurang kayak tadi, berkurang 70 T. Nah, lo bisa bayangin kalau dia jualannya misalnya si Gojek itu untungnya ini 1 T aja setahun, ya kita bicara 1 T aja, di nggak ada inflasi lah, kita bicara nggak ada inflasi, dia butuh waktu 70 tahun untuk ngembalin si 70 T yang tadi hilang. Kita bicara nggak ada inflasi lah, jadi mata uang tidak berkurang. Ah, itu aja kalau satu lembar saham dijual. Ini yang pertama. Yang kedua, itu kalau 1 juta jadi 10 lembar, dijualnya tetap sesuai nilai buku 100.000. Ini kan kalau Gojek kan ekstrimnya bukan main gitu kan. Jadi eh, kalau ini tadi eh, dibikin Rp1, ya ini gua hapus dulu lah biar gak ribet. Jadi ini kalau Rp1 berarti kan ini ada 1 juta lembar nih, itu kan? Dengan asumsi satu lembar Rp1. Oke. Nah, sekarang ini dijual 300, berarti gua bermain di capital gain 300 kali lipat. Jadi ini seakan-akan modal di store-nya itu atau si perusahaan nilainya jadi 300 juta, seakan-akan. Itulah yang tadi digoreng-goreng tadi tuh. Jadi kalau tidak ada penggorengan gitu ya, lu usaha tertutup gitu, lu usaha biasa, ya ini yang bisa dan yang akan lu lakuin karena dia ada di bursa. Dia bisa tuh lompat dari Rp1 dijual jadi dari perusahaan 1 juta dijual jadi 300 juta. Nah, lu bisa bayangin untuk balik 70 T aja dia kalau setahun untung 1 T aja dia butuh waktu 70 tahun. Lu bisa bayangin sekarang dia ruginya setahun tuh rata-rata 10 sampai 20 triliun. Kan? Artinya ini sahamnya harusnya digerus terus. Memang mereka sudah mempertimbangkan itu sehingga ini dibuat 300 kali lipat, sehingga kalau tergerus terus ya sepahit-pahitnya nanti baliknya Rp1, satu lembar saham di bursa Rp1 lagi gitu. Kalau minus gue
kebayang, gue juga belum tahu apakah ada saham perusahaan yang harganya minus gitu. Itu sih, jadi kalau di bursa kan eh, lu dapat capital gain dan terus laba bersih. Satu lagi adalah keduanya. Kalau di sininya posisinya rugi, berarti harapan lu cuman di sini yang tadi gue bilang. Karena setiap kali rugi, dan lu mesti tahu setiap kali lu, kenapa dia kalau untung itu bakal meningkatkan harga saham. Tadi udah gue bilang ada yang namanya laba ditahan, itu yang akan merubah si saham tanpa dia apa-apain pun akan naik. Tapi kalau dia rugi, isinya di sini di dunia ini, ya kalau yang kecil-kecil lebih baik minggir, karena ini permainan orang-orang yang, atau orang yang punya duit, atau orang yang kerja di perusahaan gede yang nggak peduli dia untung apa enggak, yang penting gua gajian. Sekian dari gua, nama gua Dani Sulistiono. Gua dari 1000 Roti. Lu bisa beli roti di 0818385925. Gue ulang lagi, 0818385925. Untuk lo yang masih deket-deket di areal kota Bekasi, yang mungkin ongkos kirimnya masih gak jauh-jauh amat, lo misalnya ada di Sumarekon, atau lo ada di apa ya, Lagun, ada di Galaksi, lo bisa uh, beli roti di tempat gua. Lo juga bisa pesen. Kalau lo mau gampang, lo bisa klik link di bawah. Ya, dengan macam-macam cara lo bisa pakai aplikasi ini yang masih perusahaan yang masih rugi, uh, atau langsung WhatsApp di nomor tadi. Semoga bermanfaat. Hati-hati investasi. Lo mesti tahu apa yang lo beli, itu ya. Karena ya, gue tahu nyari duitnya setengah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.